الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Alladzina hadana ila subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-maliku fi akhiril ayyam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahibus syafa'ah fi yaumil dhihar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tarham wa tahannan ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun al-muslimun, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wallahu a'lam bi muradih. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Amal rahimakumullah. Puji syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Jalil yang telah memercikan karunia, nikmat dan juga fadilahnya kepada kita semua, sehingga pada siang yang mulia ini kita masih sama-sama bertemu dan berkumpul di masjid yang mulia ini guna melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Harapan dan doa kita tentunya mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dari mulai akhir balik sampai detik ini kelak di yaumil qiyamah diterima oleh Allah dengan amal yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Amal rahimakumullah. Shalawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah ruah Allah kocorkan, Allah kucurkan ke junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Rasul penutup. Tidak ada Rasul setelah pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umatnya yang mengimani dan juga mempercayai akan kenabian dan kerasulannya, meskipun kita tidak pernah berjua dan berjumpa hatta dalam mimpi sekalipun, tapi keimanan kita tidak pernah luntur dan lentur mengikuti dengan teknologi zaman pada hari ini. Kita tetap mempercayai dan mengimani akan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berpegang teguh akan sunnahnya mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada 3 pesan baginda Rasul yang menarik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Pertama, pesan baginda Rasul kepada kita selaku umatnya, jadidis safinata fa innal bahra amikun. Perbaharuilah perahumu, perbaharuilah kapalmu, fa innal bahra amikun, karena sesungguhnya lautan itu sangat luas dan dalam. Pesan Rasul kepada kita untuk memperbaharui bahtera dalam menjalani kehidupan ini. Artinya kalimat ini menggunakan majas atau ungkapan
yang bahtera dalam arti adalah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diperbaharui dan dibaguskan dalam kehidupan kita. Lautan ini sangat dalam, artinya bahwa dalam mengarungi kehidupan yang fana ini tentu kita mesti mempunyai kapal yang bagus, mesti memiliki perahu yang layak, mesti memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah, dan senantiasa kita perbaharui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita manusia, tentu iman kita yazidu wa yanqus. Imam Uyainah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, bahwa iman manusia itu senantiasa bertambah, senantiasa berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi, bertambahnya iman manusia dengan ketaatan dan berkurangnya iman manusia dengan maksiat. Oleh karenanya iman yazid wa yanqus, kita kata Nabi zaddidis sabina, perbaharuilah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dalam mengarungi kehidupan yang fana ini. Itu pesan Nabi yang pertama. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu pesan Nabi yang kedua, kata Nabi, khuziz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Khuziz zada kamilan, ambillah perbekalan kamilan dengan sempurna. Fa inna safara ba'idun, karena perjalanan kita menempuh jarak yang paling jauh. Bekal dalam makna majas, istilah balaghah, berarti adalah sesuatu yang kita bawa, yang kita persiapkan untuk mengarungi perjalanan yang sangat jauh, yang diartikan adalah akhirat. Kata Nabi, siap-siapkan bekal kita waktu di dunia. Maka dalam ungkapan ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia adalah tempatnya untuk bercocok tanam, maka panennya nanti di akhirat. Dunia ini hanya tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Hakikatnya kita semua akan berpulang menghadap kepada Allah Rabbul Jalil. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka perbekalan yang kita bawa untuk bisa cukup menuju alam akhirat yang kelak kita semua akan meninggal, dan meninggal itu tidak mesti tua, meninggal tidak mesti muda, meninggal tidak mesti siap atau tidak siap. Maka perbekalan di dunia ini untuk berbuat amal soleh dan menjadi amal kebaikan patut untuk dijadikan bekal perjalanan kita menuju alam akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jumat Masjid Nurul Amal rahimakumullah. Maka pantas seorang ulama ahli tasawuf Hatim Al-Asham pernah mengatakan begini, nazartu ilal khalqi fara'aitu likulli wahidin lahu mahbubun. Aku melihat setiap manusia likulli lahu mahbubun, setiap mereka memiliki apa yang dicintainya. Kita manusia, kita yang hidup pasti memiliki apa yang kita cintai. Kita punya mobil mewah, itu kita cintai mobil kita. Rumah yang bertingkat, uang yang berlipat, istri yang memikat, rumah yang bertingkat tidak akan pernah kita bawa. Apa kata Hatim Al-Asham? Fa'idha wasala ilal qabri, maka ketika manusia yang dicintainya itu masuk kepada liang kubur, fariqahu mahbubuh, maka terpisahlah dengan yang dicintainya. Yang meninggal tidak pernah membawa mobil, tapi dibawa oleh mobil. Jangankan Alphardnya, jangankan Zenithnya, jangankan Pajero-nya, tikar butut sekalipun dibawa pulang kembali ke rumah duka. Tidak ada yang ikut ke alam kubur kecuali amal soleh. Maka kata Imam Hatim Al-Asham, faja'altu hasanati mahbubi, maka aku menjadikan kebaikan sebagai hobi, sebagai kesukaanku.
li alla yakuna ma'i qabri, supaya kebaikan itu menemaniku di dalam kubur. Ma'asyiral muslimin wa zumatal mukminin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir pesan baginda Rasul, wa khafifil himla fa innal 'uqubata ka'udun. Sedikitkanlah beban karena perjalanan menanjak. Artinya sedikitkanlah beban, sedikitkan kita punya dosa. Hidup jangan ngumpulin dosa. Sudah banyak dosa kita yang tidak pernah terasa. Jauh-jauh dosa besar, dosa yang kecil, ngomongin orang, menggunjing orang, mengomelin orang yang tidak salah. Maka kata Nabi, wa khaffifil himla, sedikitkanlah dosa, fa innal uqubata qabulun, karena jalanan itu penuh dengan menanjak. Ma'asyiral muslimin wa zumatal mukminin rahimakumullah. Dari 3 pesan ini, mudah-mudahan yang terakhir, kalau kita masih belum bisa berbuat kebaikan, paling tidak tangan kita tidak mengusik hak orang lain. Kalau kita tidak bisa mengucapkan zikir, paling tidak mulut kita tidak ngomongin orang lain. Kalau kita tidak bisa membantu orang, paling tidak kita bisa membantu lewat formil, lewat apa yang kita bantu untuk kebaikan hidup kita. Ma'asyiral muslimin wa zumatal mukminin rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.